bentar. Menurut di samping menggunakan hukum dasar tertulis, negara kita juga menggunakan hukum dasar tidak tertulis yang lazim disebut dengan konvensi. 33. Menurut Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah tidak berwenang dalam bidang pertahanan keamanan. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa dalam bidang pertahanan dan keamanan kita nggak berwenang untuk melakukan atau kekuasaan kita nggak ada sampai di situ di pemerintah daerah. Tetap pusat ya dalam hal pertahanan keamanan. Itu makanya kalau teman-teman lihat ya di Indonesia di negara-negara atau di daerah-daerah kita itu kalau dikatakan TNI, Polri, itu ya Mahkamah Agung dan segala macamnya itu adalah instansi pusat namanya. Instansi pusat yang ditempatkan di daerah. Itu namanya. Makanya itu karena dia wewenang pusat, maka pengadaannya dari pusat, kemudian ditempatkan di daerah. Gitu. Oke. Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara demokrasi, ya, paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham integral dan kesatuan. Ya. Yang ditanya dia adalah paham. Karena kalau ditanyakan paham berarti dia integral dan kesatuan. 35 berikut ini maksud politik luar negeri bebas aktif, kecuali bebas menentukan sikap terhadap masalah internasional, benar. Bebas berpendapat terhadap masalah internasional, besar. Bebas untuk bebas bersekutu dengan negara adidaya. D. Aktif untuk mendamaikan negara bersengketa, benar. Kemudian E. Aktif dalam gerakan non-blok. Nah, jawabannya itu adalah C, kecuali bebas bersekutu dengan negara. Jadi itu nggak termasuk dari politik luar negeri bebas aktif. Oke, teman-teman. 34 apa coach tadi coach? Apa? 34. Integral dan kesatuan, paham integral. Kita nggak menganut paham individualisme, tidak menganut paham liberalisme. Ya, yang ditanya di sini adalah paham integral dan kesatuan. Persaudaraan dan persamaan itu adalah asasnya. Ya. Nomor 35 aku ulangi itu adalah C, bebas bersekutu dengan negara adidaya. Itu tidak termasuk dari politik luar negeri bebas aktif. Yang bebas aktif di sini adalah bebas menentukan masalah, bebas berpendapat, aktif mendamaikan negara-negara yang bersengketa, kemudian aktif dalam gerakan non-blok. Itu yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif. Oke, sampai di sini ada yang benar semua nggak? Salah satu, salah dua, salah tiga, salah lima, salah lima, salah enam, Betul 26 ini coach. betul 26, 24. 24, oke. 24. 24 Heki Satria 24. Ababil Amin Heng. Salah 17 coach. ya, Salah 17, yang 5 belum diisi. salah 17, 5 belum diisi. Berarti salah 12. Iya, ya. 5 nggak diisi, ya kita ikutkan aja gitu kan. Dia tetap dihitung nggak ada gitu. Iya. Iya. Ya lah. Ferdian. Tadi baru ngerjain sampai 20 coach. Itu benar berapa dari yang 20? Dari Ini bukan mau menghakimi ya. Salah 3 coach. Salah 3, oh lumayan saya. Baru Nova. Tadi cuman ngerjain sampai 28 coach. Salahnya 28, 1, 2, 3, 4, 5. 7 coach salahnya. Oke. Kalau Asmuja. Benar 25. Oke, benar 25. Wow, lumayan ya. Hampir memenuhi target. Kalau misalnya tadi benar 27, targetnya tercapai gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi ini soal kita ya. Gimana kira-kira pendapatnya tentang soal ini? Susah atau gampang? Susah coach. Susah coach. Bisa ya. Masih pemula coach. Siap. Nggak apa-apa.
Ya, namanya pun soal-soal pemanasan. Tapi ingat, ini bisa dijadikan sebagai referensi nanti, atau bisa dijadikan sebagai bahan belajar, bisa dijadikan untuk mengingat gitu. Karena ini memang soal untuk Bintara Polri. Tengok tadi judulnya, soal TWK Bintara Polri. Coach, kalau mau lihat rekaman kita itu di mana sih, Coach? Nanti bisa dibagikan. Nanti minta ke admin, admin nanti bagikan rekamannya. Oh, iya Coach, siap Coach. Oke ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Masih sanggup nggak ya? Masih sanggup lah ya. Dikit ya materinya. Nggak terlalu berat. Nah, aku hanya ngasih garis-garis besarnya aja sama teman-teman. Teman-teman nanti bisa ngembangin. Mana ini? Bentar. Cek, 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 cek. Oh, tuh, share. Hmm, nampak nggak? Jadi bisa kawan-kawan print nanti. Printnya nanti dia jadi bentuknya kayak brosur. Jadi gampang nanti kawan-kawan ngeprint. Kalau kawan-kawan ngeprint bentuk PPT seperti biasa kan dia ngelebar gitu. Nah, ini sebisa mungkin aku susun bentuknya kayak bentuk brosur. Jadi enak nanti untuk dibaca. Nah, ini yang aku masuk tadi, sistem tata negara Indonesia. Tapi saya sama aja, kawan-kawan nggak dapat kunci jawaban dari sini. Jadi tetap harus belajar yang lain gitu kan. Nah, jadi eh udah siap nggak ini untuk terima materi? Atau mau tarik napas dulu, minum dulu sebentar. Oh, walaupun dia 9 slide tapi agak berat gitu ya. Hakikat demokrasi. Nah, selalu dengan ciri khas materi kita itu selalu ada yang namanya permainan kata lah istilahnya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Pengertian demokrasi secara sederhana, pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan rakyat memiliki proporsi yang sangat penting serta melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Ini jelas ya. Nah, kemudian sejarah perkembangan demokrasi. Demokrasi itu pertama kali ada di negara Yunani kuno dengan adanya polis. Kalau kawan-kawan sering nonton film Sparta gitu kan. Jadi film Sparta itu nggak asal-asal bikin, memang benar ada. Gitu ya. Jadi mereka itu ada tiga sebenarnya yang paling kuat dulu. Athena, Sparta, sama satu lagi Tebes. Jadi tiga negara ini yang paling kuat polisnya. Ya, Athena, Tebes, sama Sparta. Nah, itulah yang tiga negara ini yang awal mulanya itu memiliki atau menerapkan sistem demokrasi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya makna karta. Nah, ini paling sering muncul di satu soal gitu kan. Makna karta tahun berapa katanya gitu. Sering kali di try out gitu kan. Makna kata di Inggris tahun berapa katanya. Nah, makna kata di Inggris itu tahun 1215. Ya, ya harus kawan-kawan ingat. Kemudian tokoh-tokoh pendukung berkembangnya demokrasi. Nah, ini. Pertama, John Locke. Selain dia merumuskan sistem kekuasaan yang tadi, ingat ya, John Locke itu legislatif, eksekutif, federatif. Ya, kawan-kawan harus ingat ini. Kalau Montesquieu itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. John Locke itu membagi tiga rumusan hak dasar manusia, yaitu hak atas hidup, life, hak atas kebebasan, liberty, dan hak atas kepemilikan atau properti. Sementara Montesquieu itu, ya, Montesquieu yang berasal dari Prancis itu menggunakan konsep trias politika, pembagian kekuasaan, yang ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gitu ya. Ini sengaja materinya dibikin ringkas gini biar teman-teman gampang. Kemudian yang sering masuk juga adalah prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, terjaminnya hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, ya. Kemudian keterlibatan dalam pembuatan keputusan publik, kebebasan berserikat, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers ke media massa. Yang 8 ini harus diulang. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tryout-tryout yang pernah ada berkala, walaupun prinsip demokrasi ini
Ya dibilang dua-dua soal lah, gitu kan. Cuman dia agak merepotkannya kayak gini. 1, 2, 3, nah gitu. Kayak pilihan ganda tadi, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. Yang mana dari pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk prinsip demokrasi. Nah, itu kita kenanya. Gitu. Agak sial dapat soal yang kayak gitu kan. 1, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 6. Nah, kalau kawan-kawan nggak paham tentang prinsipnya ini ya, pasti kawan-kawan nanti mohon maaf salah gitu menjawab. Jadi sekali lagi aku ingatkan kepada teman-teman dalam belajar TWK, walaupun dia kelihatannya hanya uraian-uraian kata-kata itu kan, sebenarnya dia itu sebenarnya sangat sulit karena sangat luas gitu soal TWK ini. Ya. Jadi teman-teman ini harus banyak mengulang dan harus banyak belajar. Ya. Kemudian macam-macam demokrasi. Demokrasi itu ada demokrasi langsung. Itu demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah kenegaraan. Kemudian demokrasi perwakilan atau demokrasi modern. Ya, demokrasi ini dijalankan melalui suatu lembaga perwakilan. Gitu ya. Nah, kita ini di Indonesia ini memakai dua-duanya, baik perwakilan maupun langsung. Gitu. Jadi kita selain ada wakil dari legislatif itu DPR, parlemen, gitu kan, kita juga berpartisipasi langsung dalam pemilu. Itu berjurdil lah istilahnya, langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Gitu. Nah, itu kalau dia berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyatnya. Itu. Kalau berdasarkan paham yang dianut, ada demokrasi Barat. Ini lebih menekankan kepada individualisme dan liberalisme. Kemudian demokrasi Timur. Demokrasi Timur ini ya erat kaitan dengan Marxisme komunisme lah. Kemudian demokrasi Pancasila. Nah, kita pakai yang demokrasi Pancasila, teman-teman. Kemudian, sorry, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya. Ya, demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Nah, ini pembagian-pembagiannya. Coba diingat, gitu kan, demokrasi yang kita pakai itu apa aja. Pada saat orde baru, pada saat orde lama apa yang dipakai? Gitu kan. Sorry, pada saat terbentuknya negara Indonesia itu pertama kali kita pakai demokrasi apa? Gitu ya. Kita pakai demokrasi liberal atau parlementer. Kenapa kita pakai liberal atau parlementer? Karena pada saat itu kita masih terpengaruh dengan sistem kekuasaan dari negara-negara Barat, negara Belanda, dan sepertinya. Kita juga masih memakai yang namanya parlemen. Parlemennya ada perdana menteri dan segala macam. Ya. Nah, ciri-cirinya adalah dibuat di sini. Kawan-kawan pelajari, para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Kemudian sistem multipartai, overpower ke legislatif atau partai politik, keterbatasan presiden atau eksekutif. Nah, itu dia demokrasi kita yang pertama. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Nah, ini pada zaman Presiden Soekarno. Overpower presiden, eksekutif. Kemudian keterbatasan hak pesertaan rakyat. Kemudian berkembangnya pengaruh komunis. Kemudian luasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik. Kawan-kawan harus pahami kenapa TNI Polri itu bisa begitu kuat waktu zaman Orde Baru, ya, itu karena ada latar belakang dari demokrasi terpimpin. Oke, kemudian demokrasi Pancasila. Nah, ini yang kita pakai sampai sekarang, kawan-kawan. F, sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, ini kawan-kawan bisa baca ya. Aku nggak usah menggambarkan, karena ini bisa dibaca, bisa diulangi. Ya, sikap positif ini ya intinya dia bersifat positif gitu kan, kegiatan-kegiatan positif. Tapi bentuknya seperti apa sudah kita bikin di sini gitu. Oke. Demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini yang kawan-kawan penting untuk hafalkan. Demokrasi Pancasila itu apa-apa aja dasar hukumnya. Ya. Yang pertama itu adalah sila keempat Pancasila. Demokrasi berdasarkan Pancasila itu ada dalam sila keempat Pancasila. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ya. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 ayat 1. Keempat dasar hukum inilah yang membentuk konteks atau membentuk sistem demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Ini harus diingat ya. Sila keempat. Nah, sila keempat itu untuk apa? Bahwasanya untuk mencapai suatu keputusan itu harus berdasarkan musyawarah. Ya kan? Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempatnya itu terkait dengan tujuan negara. Apa yang mau dicapai. Ya, kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2 itu negara kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan apa? Kemudian pasal 2 ayat 1 sistem pemerintahannya. Nah, itu harus dihafal.
Kemudian pentingnya demokrasi di Indonesia. Nah, ini bisa dibaca, bukan? Pentingnya demokrasi itu karena apa? Kalau politik itu untuk apa dia? Untuk pengaturan kegiatan politik. Kalau ekonomi untuk apa? Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Nah, kemudian sistem tata negara ini nggak bisa lepas dari yang namanya pemilu. Nah, dasar hukum pelaksanaan pemilu itu adalah Pancasila sila keempat, kemudian pasal 22E ayat 16 sampai ayat 1 sampai 6 Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Nah, ini teman-teman, ya walaupun dia juga aku ulangi, kawan-kawan itu harus hafal mengenai dasar hukum. Ya, mau nggak mau, kawan-kawan harus persiapkan itu. Karena bakalan bisa keluar dia. Ya, yang tadi aja kita bahas, ya bukan berkaitan dengan materi, itu banyak terkait dengan pasal-pasal. Bahkan terkait dengan pembagian-pembagian kekuasaan. Nah, itulah dia mengenai tata negara. Tata negara ini agak sedikit lebih berat di TBK. Oke. Dan asas pemilu. Nah, ini kawan-kawan gampang bacanya. Lu berjurdil, nah itu langsung dapat. Nggak usah terlalu apa. Itu kan? Kemudian tujuan pemilu, penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu. Nah, itu bisa dibaca semua. Tujuan pemilu itu apa? Kemudian hakikat kedaulatan rakyat. Nah, ini yang penting. Asal istilah kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu supremus, yang berarti kekuasaan tertinggi. Untuk PWK CPNS kemarin, ya, terutama untuk yang di Mahkamah Agung, kata-kata supremus ini masuk, kekuasaan tertinggi. Kemudian makna kedaulatan. Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Itu tadi. Makanya tadi ada soal kita, kalau misalnya kekuasaan itu lebih tinggi dari hukum, berarti hukum itu bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Itu nggak boleh. Itu kan. Sifat kedaulatan. Nah, ini sering keluar ini Jane Bodin ini. Ini bukan satu soal dua soal lagi, tapi sering keluar menurut Jane Bodin. Sifat kedaulatan asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Abadi, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Tunggal, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dapat diserahkan kepada badan lain. Kemudian tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, ini kalau ada nanti soal yang keluar menurut Jane Bodin, ya, menurut Jane Bodin, misalnya dibuat sifat-sifat kedaulatan adalah sebagai berikut: asli, abadi, tunggal, tidak terbatas. Itu langsung bisa kawan-kawan hafalkan. Ya. Nah, macam-macam kedaulatan. Ada lihat kedaulatan ke dalam, internal sovereignty, kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, ya, itu untuk stabilitas dalam negeri. Kedaulatan keluar, bagaimana negara ini bisa dihormati negara lain. Oke, Hengki. Kalau pening kali muka. Teori-teori kedaulatan, ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja. Ingat teman-teman gini ya, secapek-capeknya ke teman-teman, lebih baik kita capek dalam berlatih ini, belajar, ya, daripada nanti ketika ujian kita habis gitu. Ya kan? Ya, lebih baik kayak semboyan itu. Lebih baik berkeringat-keringat pada waktu latihan, berlelah pada waktu latihan daripada nanti mati di medan tempur. Walau itu kan ada istilahnya, slogannya kalau tentara itu, kesusahan di medan tempur katanya. Apalagi kalau mau jadi polisi kan mental itu harus terbentuk. Itu dia. Maksudnya ya teritori kedaulatan ini dihafalan nanti. Dari kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum. Oke. 9. Saya oke, itu juga bisa dibaca. Kedaulatan rakyat itu tokoh pencetusnya siapa? John Locke, Montesquieu, C.J. Rousseau. Nah, itu bisa gampang itu hafalnya. Yang susah itu ini struktur ketatanegaraan. Gitu. Ini kalau bisa diulangi ya. Sebelum amandemen apa strukturnya, ya. Setelah amandemen apa juga strukturnya itu. Nah, tengok itu. Nah, ini nanti Pancasila Undang-Undang 45, MPR, DPA, Presiden, DPR, BPK, MA, gitu kan. Nah, setelah ada amandemen,
Itu yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian MPR dibagi sendiri, Presiden juga dibagi sendiri kekuasaannya, kekuasaan kehakiman juga dibagi tersendiri, kemudian ada BPK, kemudian ada KPU, nah itu dia. Ya, setelah amandemen. Kemudian lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Siapa aja? Gitu. Lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat itu MPR, Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah, Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah ini yang dinamakan dengan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Kan. Kemudian landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu apa? Landasan ideologi Pancasila. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah ini yang paling penting teman-teman juga ya. Peran lembaga negara. MPR itu apa tugas dan wewenang? Tadi kan soal kita banyak itu masuk. Kan? MPR, impeachment, DPR dan segala macam itu juga harus dihafalkan. Ya, oke. Tugas-tugasnya dari MPR. DPR juga harus dihafalkan sih sebenarnya. Nanti kawan-kawan bisa cari juga ya materi-materinya itu sebenarnya ada di Undang-Undang Dasar 45. Nggak terlalu susah, tinggal lihat Undang-Undang Dasar. Nah, di situ banyak sekali nanti terus. Bukan banyak sekali, sudah tercatat gitu tentang lembaga tugas dan wewenang dari DPR, MPR dan segala macam. Ya. Oke, materi kita selesai sampai di sini. Ada yang mau ditanya teman-teman? Belum langsung mati. Apa? Materi kita sudah selesai sampai di sini. Ya, ada yang mau ditanyakan gitu kan terkait dengan materi ini? Ingat ya, aku ini udah meringkas materi sebisa yang kita yang biar kawan-kawan itu gampang bacanya. Gitu ya. Materi ini disusun kita baru diringkas-ringkas lagi ya biar kawan-kawan gampang nanti memahaminya teman-teman. Jadi dari soal yang tadi dengan materi ini ada kemiripan, ada kesinambungan. Jadi tinggal dipelajari. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya, di minggu keempat nanti kita itu ada pembahasan 100 soal yang kemarin. Nah, itu lebih seru lagi tuh. Ya, Hengki ya. Jangan nggak kerjaan. Bang Ferdian. Ya, Asmuja ya. Bill, Nova. Tidak ingat, lebih baik kita capek waktu belajar ini, lebih baik kita susah-susah ngerjain soal, daripada nanti ketika ujian, ketika hati bahari, wah, kita gelepar-gelepar gitu kan, nggak tahu jawabannya. Oke, ada pertanyaan nggak? Coach. Kalau nggak ada pertanyaan, baik kita tutup. Mandi nih coach. Mandi ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan ya, aku stop ya, stop share. Biar kawan-kawan juga bisa istirahat. Kan soal-soal yang tadi dikumpulin, ya, baru soal yang 100 kemarin tolong dikerjakan. Oke, teman-teman ya. Siap coach.